Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Selasa 1 September 2020, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melanjutkan pembelajaran daring kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tak terasa pada hari ini telah memasuki bulan September. Ini berarti masa PTS 1 akan segera datang. Oleh karenanya mohon perhatian kepada seluruh siswa kelas 7 untuk mempersiapkannya. Materi kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, telah sampai 3 bab. Bab pertama telah kita membahas bersama. Bab kedua juga demikian. Bab ketiga kita baru separuh. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan tuntaskan segalanya. Oleh karenanya menghadapi PTS, kita menunggu informasi lebih lanjut dari pihak sekolah yang kemungkinan akan diberlangsungkan pada pekan-pekan bulan ini. Oleh karenanya persiapan materi dari bab 1, bab 2, bab 3, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mohon untuk dipersiapkan. Gitu nggih. Materi pelajaran yang lain juga sama. Ini bagian dari usaha kita. Usaha dalam belajar. Meskipun melalui daring, tetap pembelajaran tetap berjalan. Gitu nggih. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan melanjutkan dan insya Allah nanti cenderung pada praktek. Praktek dalam rangka bersuci, bertoharoh. Mohon ini diperhatikan betul. Karena hal yang semacam ini justru rentan terjadi kesalahan pada diri kita. Bagaimana cara kita bersuci dengan baik. Ini kaitannya dengan tindak laku ibadah-ibadah yang lain. Contoh pelaksanaan sholat. Ini bisa dianggap sah bila mana toharoh kita juga beres. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, tetapi kita masih menanggung hadas besar dan kita cukup hanya wudhu belaka, maka bagaimana sholat kita? Jelas tidak sah karena masih menanggung hadas besar. Padahal hadas besar itu bisa hilang dengan cara mandi jinabat, ya. Bukan hanya wudhu belaka. Wudhu itu untuk hadas-hadas kecil. Nah nanti insya Allah dibahas dan termasuk juga dipraktekkan. Meskipun dalam keterbatasan kita tetap praktek, gitu ya. Ini mohon diperhatikan betul, mohon disimak betul. Meskipun di tayangan YouTube yang begitu menguras segalanya, tetapi mari niatkanlah untuk belajar dalam keterbatasan. Mestinya pembelajaran kita ini terlebih menggunakan peragaan, enak pada praktek. Bagaimana pelaksanaan yang benar itu bagaimana? Enak praktek, tetapi masa pandemi yang semacam ini, pembelajaran tetap berjalan, tetapi dalam keterbatasan. Ya semacam ini, keterbatasan itu yang kita gunakan. Mohon untuk disadari dan dimaklumi keberadaannya. Kami juga demikian, menyadari dan memaklumi keberadaan siswa dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Gitu nggih. Yang penting mohon untuk diikuti dengan baik. Moga ya. Mari kita buka LKS halaman 22 sampai selesai. Yang buku paket juga demikian, halaman 36 dibuka dengan baik. Ya, mari kita mengawali. Bab 3, kemarin kita telah membahas masalah toharoh. Semua bersih hidup jadi nyaman, yang menitik beratkan pada kesucian atau dalam bahasa agama toharoh. Toharoh itu adalah suci, bersih dari hadas dan najis. Hadas adalah peristiwa yang menimpa pada diri seseorang ketika terjadi sesuatu, entah mengeluarkan sesuatu dari belakang,
dari depan sudah maklum ya, belakang itu mana, dan depan pun itu mana, dan bagaimana bentuknya sudah maklum ya. Ketika mengeluarkan sesuatu dari kedua jalan itu, entah berupa angin, apa jenenge, ora usah dijawab, cukup dibatin ya, berupa angin, jelas membatalkan kesucian, membatalkan wudhu. Kemudian mengeluarkan dari jalur depan berupa cairan, air kencing begitu ya, jelas membatalkan wudhu, membatalkan kesucian. Kemudian ketika bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya, ini mohon untuk diperhatikan di dalam LKS halaman 22 itu yang nomor 3 pada poin B. Di situ tertulis bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Mohon itu untuk dibenarkan. Yang benar adalah mahramnya, bukan muhrim. Ini bahasa yang salah kaprah. Yang benar mahram, bukan muhrim. Ya, mohon untuk dibetulkan itu di buku LKS halaman 22 nomor 3 yang B. Ya. Bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Perbedaan begini. Muhrim itu adalah seseorang yang tengah menjalankan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Itu namanya muhrim. Jadi keberadaan orang yang muhrim itu hanya berada di tanah suci. Berada di Indonesia tidak ada yang muhrim. Maka kalau disebut kamu bukan muhrim saya, memang betul karena berada di Indonesia. Yang benar mahram, bukan muhrim ya. Mahram itu adalah seseorang yang boleh dinikah, itu mahram. Artinya ketika kita bersentuhan kulit dengan beliau-beliau yang bukan mahram begitu, jelas membatalkan wudhu. Maka ketika kulit kita bersentuhan dengan orang lain yang lawan jenis begitu dan sudah balik, contoh kemarin, dan sering kali terjadi ketika dandangan begitu, usek-usekan rame nih rekaruan antara laki-laki dan perempuan, saking ramenya usek-usekan terjadi sentuh-sentuhan, entah disengaja ataupun tidak, jelas batal wudhunya, jelas menjadikan kita berhadas karena bersentuhan. Dan yang kita sentuh itu dan yang tersentuh pada kita itu bisa jadi bukan mahram kita, ya, bukan mahram. Kalau dikatakan muhrim jelas salah, mahram gitu ya. Ini untuk pembenaran istilah bagi kita. Siswa kelas 7 SMP Negeri 4 harus bisa menjelaskan itu. Yang benar mahramnya, bukan muhrim ya. Ketika bersentuhan semacam itu jelas membatalkan wudhu, maka harus disucikan kembali. Itu sebagai syarat hadas kemarin ya. Ketika kita bersentuhan semacam itu, kita dinamakan orang berhadas ya. Lah kemudian kalau najis itu adalah bendanya, barang yang keluar dari kedua jalan itu. Entah kita manusia yang mengeluarkan ataupun hewan. Ketika mengeluarkan sesuatu dari anus ataupun dari jalur depan, itu jelas berupa najis. Ketika kita tersentuh dengan barang-barang itu jelas najis, maka hendak dibersihkan, hendak disucikan ya. Itu perbedaan antara hadas dengan najis. Lah toharoh adalah bersih suci dari kedua itu, bersih dari hadas dan juga bersih dari najis gitu ya. Mengenai pembagian najis kemarin sudah kita bahas bersama. Yang pertama ada najis mughalladhah, najis berat. Cara penyuciannya juga berat. Najis ini adalah berupa bulu ataupun juga air liur.
anjing ataupun babi. Ketika kita bersentuhan dengan itu, maka harus dibersihkan. Caranya, kita membasuh pada permukaan kulit kita ataupun sesuatu yang kita miliki yang terkena itu, baik bulu maupun liur, air liur anjing ataupun babi, kita basuh 7 kali menggunakan air yang suci. Kita basuh begitu, kemudian salah satu di antara basuhan itu dicampur dengan debu. Kenapa menggunakan debu? Ini secara medis. Debu dapat melunturkan segala macam penyakit yang bersumber dari kedua hewan itu, anjing dan babi. Makanya Islam memberikan batasan tertentu ketika membersihkan. Najis mughalladah yang terkena air liur anjing ataupun babi dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu. Ya. Yang kedua, najis mutawassithah adalah najis yang sedang. Artinya sedang, najisnya mudah untuk disucikan dan dibersihkan. Contoh kemarin kita mencontohkan ada sesuatu kotoran hewan begitu yang menempel suatu tempat. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu kita bersihkan dulu sesuatu yang terkena kotoran itu sekira sudah tidak terlihat lagi bendanya, sudah tidak tercium lagi baunya, dan warnanya, segalanya sudah kelihatan bersih, itu dinamakan sudah suci kembali. Namanya najis mutawassithah, ya, sangat sedang. Tetapi yang ketiga ini adalah najis yang ringan, yaitu najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya najis yang ringan. Najis yang ringan ini biasanya berupa kencing seorang bayi yang belum mengonsumsi makanan apapun kecuali air susu dari ibunya sendiri. Ya, cara mensucikannya juga ringan, cukup diperciki dengan air. Sesuatu yang terkena kencing bayi itu cukup diperciki dengan air suci. Sekira sudah merata bentuk pemercikan pada area yang terkena kencing bayi itu, sudah dianggap suci kembali. Itu namanya hadis mukhaffafah. Ya, bisa dibedakan sendiri ya. Najis mutawassithah, najis mughalladah, dan juga hadis najis mukhaffafah. Gitu ya. Kemudian lagi ada najis ma'fu. Najis ma'fu itu adalah najis yang diampuni. Biasanya najis ini berupa darah hewan yang tidak mempunyai tulang. Contoh, nyamuk begitu. Ketika kita sholat, kemudian ada nyamuk yang menempel di baju kita. Dan nyamuk itu kita cablek begitu, hingga akhirnya berdarah. Maka bagaimana hukum darah itu? Itu dima'fu karena hanya sedikit. Ya, dalam hukum Islam dinamakan najis ma'fu, hanya sedikit. Tetapi kalau kita sholat kemudian terciprati oleh darah, terlebih kemarin ketika korban begitu, ada darah yang menciprat di baju kita, kemudian kita gunakan untuk sholat, ya jelas najis, tidak sah sholatnya karena darahnya juga banyak. Nah, itu perbedaan. Maka najis ma'fu ukurannya sedikit, ya. Biasanya terjadi pada hewan-hewan yang tidak bertulang, semacam itu, ya. Hanya sedikit sekali najis ma'fu, tapi jarang terjadi pada seseorang. Seumpama terjadi di ma'fu, diampuni, tidak masalah, ya. Itu najis ma'fu. Maka setelah kita membahas pembagian najis, kemudian pembagian hadas, ada hadas besar, ada juga hadas kecil. Kalau hadas besar ini terjadi ketika kita mengeluarkan sesuatu, biasanya
sudah menandai usia balik. Yang laki-laki telah mengeluarkan sperma. Biasanya melalui jalur mimpi sing inuk-inuk begitu, kemudian mengeluarkan sperma. Itu menandakan kita harus bersuci menggunakan mandi jinabat. Hadasnya namanya hadas besar. Yang putri juga demikian, mengeluarkan menstruasi. Biasanya batasan minimal itu adalah usia 9 tahun sudah mengawali keluarnya menstruasi. Tetapi kadang-kadang di antara kita mengeluarkan itu pada usia belasan tahun. Tergantung pada diri kita sendiri. Maka kapanpun kita mengeluarkan semacam itu, ini adalah usia pemula. Ya, usia pemula kita. Kadang-kadang usia kelas 1 SMP sudah banyak yang mengeluarkan. Itu pertanda kita berhadas besar dan juga sudah masuk usia balik. Sudah berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, seperti melakukan sholat ya sebagai kewajiban individu harian. Kemudian sudah berkewajiban haji kalaupun mampu dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda balik, berhadas besar, ditandai hadas, menjalani hadas besar dengan ditandai keluar menstruasi bagi perempuan dan keluar sperma bagi yang putra. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang ketika kita mengeluarkan sesuatu semacam itu, mengeluarkan sperma, mengeluarkan menstruasi, jelas kita dihukumi hadas besar. Maka hadas besar ini disucikan dengan cara mandi jinabat. Ya, disucikan dengan mandi jinabat. Mandi jinabat itu, coba mari dibuka buku paket. Buku paket mandi jinabat ataupun mandi wajib yang halaman 36 itu. Mengenai mandi wajib ataupun mandi jinabat, ini ada 2 rukun yang harus diketahui siswa sekalian. Yang pertama harus niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, ini mohon dicermati. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Bahkan anggota tubuh yang paling tersembunyi sekalipun, contoh di pelupuk mata ini, ya, yang berkerut begini, ini harus teraliri oleh air. Ya, teraliri oleh air. Kemudian yang berada di sela-sela hidung, sebisanya lah ya, ini harus teraliri oleh air. Kemudian di telinga ini yang paling berlikuk-likuk ini harus juga teraliri oleh air. Kemudian kerutan-kerutan yang berada di leher. Kemudian yang berada di ini, siku kanan kiri. Kemudian yang berada di tubuh-tubuh kita yang berkerut begitu harus teraliri oleh air. Itu merupakan rukun mandi wajib yang kedua. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, hanya ada 2. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus terjadi pada suatu tindakan. Dalam hal ini kita mengerjakan mandi jinabat, maka harus disertakan 2 cara, 2 rukun itu. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, cara niat sekarang, coba halaman 36 yang paling bawah itu, mari kita membaca tulisan Arab. Yang sudah bisa alhamdulillah, tetapi yang belum, mari kita niat membaca dulu, belajar membaca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi, mohon untuk ditirukan. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat
mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang pertama, niat dulu. Setelah niat, kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dari rambut kepala, ya, kita sela-selani begitu. Air usahakan bisa merata ke seluruh anggota tubuh. Bahkan yang di kepala ini, yang di rambut ini harus bisa teraliri semuanya. Ya, kemudian yang berada di tubuh-tubuh yang berada di dalam ini harus teraliri oleh air semuanya. Yang berkerut harus teraliri. Sekira air sudah merata ke seluruh tubuh, sudah cukup. Tidak usah berlebih-lebihan. Terlebih masa sekarang ini, masa kemarau. Barangkali sing sumure sat, bingung luru banyu. Maka hematlah menggunakan air. Sekira sudah cukup merata air itu ke seluruh anggota tubuh, sudah cukup dan dinyatakan suci kembali. Ya, dinyatakan suci kembali. Suci dari hadas besar. Ya, itu. Kemudian setelah hal semacam itu, hadas besar sudah selesai. Yang putra hadas besar dari mengeluarkan sperma sudah suci kembali. Yang putri juga demikian. Ini ditunggu masa haidnya selesai. Ya. Ingat, masa haid normal seorang wanita hanya 7 hari. 6 atau 7 hari. Itu masa normal. Tetapi yang paling sedikit, ini jarang terjadi, tetapi paling sedikit orang perempuan mengalami haid hanya 1 hari 1 malam. Jika diukur 24 jam, darah itu keluar mencapai 24 jam, maka disebut darah haid. Kalau kurang dari 24 jam, itu dinamakan darah rusak. Ya, bagaimana? Memang darahnya najis, tetapi diri kita tidak dihukumi mengeluarkan menstruasi, hanya darah rusak. Tetap berkewajiban mengingat seseorang yang menjalani hadas besar tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh melakukan tawaf, sa'i, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak boleh, terhalang kita. Karena diri ini dalam keadaan berhadas. Maka bisa melakukan semacam itu harus bersuci kembali. Ya, kalau yang putri memang agak panjang dan lama waktunya untuk meraih kesucian, maka ditunggu sampai selesai. Terlebih di bulan Ramadan, ketika menjalankan puasa begitu, tengah hari bulan Ramadan mengeluarkan darah haid, ya tidak boleh berpuasa. Sampai kapan? Sampai selesai. Seumpama selesai keluarnya darah haid itu tanggal 2 Ramadan dan selesai pada tanggal 8, maka semenjak itu memang tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Nanti dilanjut puasa kembali pada hari berikutnya ketika sudah suci begitu. Tentunya ditandai dengan mandi terlebih dahulu. Ketika sudah selesai mengeluarkan, baru mandi. Nah, setelah mandi, dihukumi suci kembali, dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya. Karena kita menapaki usia balik, sudah berkewajiban melakukan kewajiban sebagaimana yang dilakukan orang Islam pada umumnya kok ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di situ. Ya, maka Islam memberikan cara rahmatan lil alamin. Bab 3 ini membahas semua hidup jadi nyaman, semua bersih, hidup jadi nyaman. Ya jelas nyaman karena kita menjalankan suatu peribadahan dalam koridor hukum Islam yang sebenarnya dalam keadaan bersih, nyaman. Itu merupakan jaminan Islam, memberikan kemudahan dan memberikan kehidupan yang layak bagi pemeluknya. Ya, ini perlu kita syukuri. Menjadi orang Islam perlu kita syukuri. Maka aturan yang ada ini kita hormati, gitu ya. Nah, itu hadas besar dengan cara mandi jinabat. Kemudian yang kedua, ini agak tengah.
dengan cara berwudu. Wudu ini perlu dijelaskan dengan istilah-istilah tertentu. Di dalam berwudu ada dua istilah. Yang pertama adalah membasuh. Yang kedua adalah mengusap. Dua istilah ini sangat berbeda. Jangan disamakan dan jangan dicampur adukkan. Karena penekanannya jelas berbeda. Di dalam mandi jelas membasuh. Wudu pun ada membasuh, ada mengusap. Membasuh itu adalah mengalirkan air ke anggota-anggota tertentu. Kalau mandi memang ke seluruh anggota tubuh. Jadi air itu mengalir dari ujung sampai bawah. Dari atas sampai bawah itu mengalir. Tidak bisa mandi jinabat cukup dengan mengusap. Tidak sah, harus mengalir. Wudu pun juga demikian. Ada istilah mengusap, ada istilah membasuh. Membasuh itu adalah mengalirkan air kepada anggota-anggota tertentu. Di dalam wudu, ya, yang pertama adalah niat wudu dulu. Mari dibuka buku paketnya, halaman 37 itu bisa dibaca ya, tulisan Arab. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau tadi hadasnya besar karena sesuatu yang keluar dari diri kita, entah sperma ataupun menstruasi, sehingga dikatakan hadas besar, maka cara niatnya pun juga menghilangkan hadas besar. Tetapi karena kita menjalani hadas kecil, semacam keterangan tadi, entah mengeluarkan dari jalur depan maupun belakang, ataupun mengeluarkan angin, ataupun bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan di LKS halaman 22 itu, maka itu dinamakan hadas kecil. Maka cara mensucikannya kembali dengan niat menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Coba ya sambil dibaca berulang kali. Barangkali sudah hafal lah, sudah hafal. Pelajaran sejak SD, sejak MI sudah terbiasa dengan itu. Hanya saja penekanannya mungkin kita berbeda, ya. Yang pertama niat dulu, kemudian membasuh muka. Ini ya, mohon kita praktekkan. Mohon maaf harus membuka peci karena pada batasan tertentu. Membasuh muka. Muka ini adalah sesuatu bermula dari tumbuhnya rambut. Jadi ini sudah masuk pada rambut, tetapi batasan ini sudah mulai muka ini. Muka, kemudian sampai di telinga. Daun telinga yang semacam ini masuk wajah. Yang kiri pun juga demikian, sudah masuk wajah. Maka di dalam wudu ini harus terbasuh, bukan terusap. Membasuh. Wajah ini harus teraliri oleh air. Contoh begini. Ibaratkan tangan ini sudah menerima air. Entah itu berupa air dari pancuran, ataupun tangan ini kita masukkan ke dalam kolam, kemudian kita basuh muka. Jadi begini, membasuh ke muka, ya, begini sampai di ini ujung rambut, awal tumbuhnya rambut ini harus terbasuh oleh air. Begini ya. Sampai sini. Harus terbasuh oleh air segalanya. Sampai bawah ini. Harus terbasuh oleh air. Bahkan yang berkerut-kerut ini pun juga harus terbasuh oleh air. Semuanya. Ya. Ini harus terbasuh oleh air semuanya. Putra-putri sama. Ya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan. Mohon maaf, ini harus praktek juga. Kedua tangan. Ya. Yang pertama dari sini dulu.
Kemudian air harus diratakan, membasuh diratakan sampai ke siku. Batasnya itu siku, tetapi lebih baik dilebihkan. Kurang lebih 5 cm begitu dari siku. Dilebihkan begitu, lah sampai ke telapak tangan kembali. Dari tangan kanan ataupun tangan kiri juga sama. Kemudian harus disela-selani begini. Disela-selani seperti ini. Yang kiri pun juga demikian, disela-selani. Harus merata dan terlebih harus dikosoki. Ini hukumnya sunnah. Gosok semacam ini hukumnya sunnah. Ini biar merata air wudhu yang kita basuh ke anggota-anggota tertentu. Ini masih membasuh, bukan mengusap. Ya. Nah kemudian yang ketiga, mengusap sebagian rambut kepala. Jadi seumpama tangan ini basah begitu, hanya diusap begini, 1 helai rambut sudah cukup. Bukan dibasuh. Basuh itu seumpama tangan kita terdapat air, kemudian kita basuh semacam ini, ataupun disiram dengan air semacam itu. Itu namanya basuh. Tapi tidak. Dalam wudhu, rambut kepala harus diusap. Ya, sekian sudah cukup. Ataupun 1 helai sudah cukup. Ya, semacam itu. Diusap, bukan dibasuh. Ya, bagian tertentu. Kemudian ya, mengusap rambut kepala, sebagian rambut kepala. Seumpama nuwun sewu, sirah sini botak, kepala ini botak, tidak ada rambutnya. Yang ada hanya di belakang. Boleh, sah itu. Karena ini masih rambut kepala. Ya, rambut kepala. Sekarang permasalahannya, seumpama rambutnya gondrong. Yang diusap itu adalah yang melebihi batas kepala. Nuwun sewu yang putri, rambutnya panjang, melebihi leher. Kemudian ketika wudhu, yang diusap, yang memanjang sampai lebih dari kepala, jelas tidak sah. Karena itu melebihi batas kepala, yang berada di area kepala. Itu ya, mohon untuk diperhatikan. Ya, itu mengusap sebagian rambut kepala. Kemudian membasuh kaki. Kalau telinga ini hukumnya sunnah. Telinga hukumnya sunnah, tetapi perlu dipraktekkan juga ya. Meskipun sunnah, kadang-kadang kita sering kali berwudu dengan mengusap telinga kok ya. Mengusap bukan membasuh. Membasuh itu kita mempunyai air di sini kemudian disiramkan ke telinga. Ya itu tidak masuk. Mengusap bukan membasuh. Caranya mengusap adalah begini. Kedua jari penunjuk kita masukkan dulu ke lubang telinga. Semacam ini. Kemudian kedua jempol ini kita taruh di belakang telinga. Yang paling bawah. Kemudian jari ini juga kita putar di area lubang telinga itu. Dan jempol ini kita tarik ke atas. Jadi begini. Ini diputar begini, nah, sampai begini. Lah kemudian jempol ini kita tarik sampai atas begini. Juga demikian. Itu meskipun itu hanya sunnah, tapi mengusap bukan membasuh ya. Itu. Kemudian kaki, membasuh kaki. Kaki pun juga sama, kedua kaki. Membasuh kedua kaki itu, ini ibaratnya kaki ya. Kalau saya mencontohkan kaki harus ke atas meja, kelihatannya kok kurang etis begitu. Ibaratkan ini kaki lah ya. Ibaratkan ini kaki, ini adalah jari-jari kaki. Ini harus terbasuh. Kedua kaki harus terbasuh sampai ke tungkak, tumit. Batasnya sampai tumit. Jangan sampai kurang dari tumit. Maka tidak sah wudunya. Dilebihkanlah ya. Dilebihkan. Sampai ke lutut seumpama. Malah lebih baik. Yang penting batas inti harus terbasuh oleh air. Jadi kaki ini sudah
terbasuh oleh air sampai ke tungkak begitu, mata kaki ini harus terbasuh. Kemudian lebihnya itu malah lebih baik. Ya. Yang kiri pun juga sama. Nah, jari-jari kaki layaknya juga di sela-selani begini. Nah, begini, di sela-selani. Ini untuk memastikan perataan air memang merata ke seluruh anggota kaki. Ya, harus merata semuanya. Dilebihi. Batasnya kaki sampai ke mata kaki itu, tungkak. Kemudian dilebihkan aja. Itu untuk begini. Sesuatu yang dilebihkan ketika berwudu itu justru pada hari kiamat akan mencorong, menyinari anggota tubuh, karena anggota tubuh kita sucikan dengan air wudu akan menjadi sinar besok di hari kiamat. Ini kami membuka kitab di kitab Hadis Bulughul Maram, ya, ada semacam itu, Hadis Bulughul Maram. Jadi anggota tubuh yang kita gunakan untuk wudu itu nanti di hari kiamat akan bersinar dan merupakan perisai. Perisai itu adalah tameng bagi diri kita akan api neraka. Kalau hanya kita membahas daerah-daerah yang normal semacam itu, membasuh tangan, hanya sekedar tangan ini sampai ke siku, ya siku tak, maka lebihnya harus dilebihkan. Ini untuk sinar yang lebih terang. Jadi seluruh anggota kita tubuh kita gunakan wudu untuk penerangan sinar di hari kiamat yang lebih terang. Begitu. Bukan hanya pada kedua tangan, kaki pun juga demikian dan juga yang lain. Maka kalau kita seringkali berwudu ketika berhadas, maka diri ini akan terjaga dari malaikat. Karena setiap kita dalam keadaan suci begitu, malaikat selalu mendoakan kepada kita kok, memberikan ampun, memohonkan ampun kepada kita, karena kita dalam keadaan kesucian. Itu loh yang penting. Bukan hanya pada daerah anggota wudu tertentu, tapi dilebihkan. Tangan sampai lebih dari siku, kaki lebih dari mata kaki, dan seterusnya. Itu kita menggunakan wudu, itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita bersuci dengan cara tayamum. Tayamum ini mestinya jarang kita lakukan, tetapi barangkali di antara kita yang terkena sesuatu tetapi ingin melakukan sesuatu pula. Contoh, di musim kemarau tidak ada air sehingga kita hendak melakukan sholat. Padahal diri kita ini keadaan berhadas. Kalau kita tidak mensucikan diri, tidak sah sholatnya. Tidak ada air. Nah, bisa kita menggunakan tayamum. Maka sebagai syarat tayamum, coba dibuka bukunya. Di LKS juga ada. Buku paket juga ada. Tayamum itu adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah. Rukhsah itu adalah kemurahan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Untuk beberapa halangan. Contoh, masa tadi kemarau tidak ada air sehingga sulit untuk bersuci. Bisa menggunakan tayamum. Tayamum itu adalah menggunakan debu suci, menggunakan debu suci. Caranya sekarang, belum cara. Lah, ketika kita menggunakan tayamum, syaratnya adalah, contoh kita tayamum untuk melakukan sholat zuhur katakanlah. Ini masih pagi, belum masuk waktu zuhur. Tetapi kita ingin melakukan sholat zuhur, katakanlah jam 12 siang.
Maka kita bisa menjalankan tayamum itu ketika sudah masuk waktu zuhur yang sebenarnya. Ya, sudah masuk waktu zuhur, pertanda adzan katakanlah. Ketika sudah berkumandang adzan, baru kita diperbolehkan melakukan tayamum. Ya, seumpama kita ingin melakukan sholat zuhur, kita bertayamum jam setengah 12, belum berkumandang adzan, tidak sah tayamumnya. Sholat pun tidak sah karena belum masuk waktu zuhur. Ya, dan tayamum itu digunakan hanya satu kegiatan. Contoh, kita ingin melakukan sholat zuhur, katakanlah waktu sholat zuhur jam 12. Kita bertayamum jam 12 itu. Kemudian setelah tayamum kita sholat. Setelah kita sholat, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh, kegiatan setelah sholat zuhur kita membaca Al-Quran. Tidak bisa itu, harus bertayamum kembali. Tayamum hanya untuk satu kegiatan. Gitu ya. Terlebih setelah sholat zuhur, kemudian kita sholat ba'diyah zuhur seumpama, jelas tidak bisa. Harus bertayamum kembali. Jadi tayamum hanya untuk satu kegiatan. Jam 12 tepat. Sudah masuk waktu zuhur, kita tayamum. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat zuhur. Sudah, hanya untuk itu kegiatan. Setelah itu kita tidak bisa melakukan kembali peribadahan. Kita bisa melakukan semacam itu harus bertayamum kembali. Ya, bertayamum kembali. Kalau sholatnya sholat wajib, memang menunggu waktu. Tetapi kalau sholat sunnah yang lain, tidak usah menunggu waktu, bisa. Contoh, jam sekian sudah masuk waktu sholat duha. Maka kita dalam keadaan berhalangan lah ya. Semacam sulit menemukan air. Kemudian kita hendak melakukan sholat duha. Ya, kita bertayamum. Setelah kita tayamum, kemudian sholat duha. Ya sudah cukup. Sholat duha itu. Kita setelah duha, seumpama ingin membaca Al-Quran. Harus bertayamum kembali. Ya, jadi tayamum untuk satu kegiatan. Ya, satu kegiatan. Itu kalau tayamum. Begitu ya. Nah sekarang tayamum. Niatnya. Kalau di buku paket di halaman 38 di buku LKS halaman 22 yang paling bawah itu. Ya, mari kita membaca LKS buku paket halaman 38. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Bisa ya, bisa ditirukan ya. Karena penting sekali. Barangkali di antara kita dalam keadaan keterpaksaan keadaan yang semacam ya, nantilah bisa jadi hal demikian. Maka ini teknis ini bisa kita lakukan, manfaatkan. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi tayamum ini kita praktekkan sekalian ya. Sama dengan tadi wudhu, hanya saja alat yang kita gunakan bukan air, tetapi debu. Begini, kami harus mempraktekkan. Ibaratkan begini. Sambil dipraktekkan di rumah ya, mari. Tangan kita terentang dulu. Tangan kita usapkan pada debu. Ibaratkan ini debu. Ya. Setelah tangan kita menempel pada debu, kemudian kita tetek begitu, tetek dulu. Ini untuk menghindari blok-blok kaya wong pedaan, sing blok-blok niku diarani badut nanti. Kalau berupa bedak gitu masih ketok ganteng, ketok ayu, tapi nek rupane debu malah diarani badut nanti ya.
Ibaratkan tangan ini sudah tertempel debu, kemudian kita tetek dulu. Setelah itu, tangan ini kita usapkan pada wajah. Batasnya seperti tadi. Seperti tadi, dari sejak tumbuhnya rambut ini sampai di ini daun telinga, sampai di janggut ini, bawah ini termasuk wajah. Caranya demikian. Yang kanan dulu, didahulukan yang kanan. Wudu, mandi, kesunahan mendahulukan anggota kanan. Tayamum juga demikian. Jadi setelah ini kita tetek itu, kita usapkan ya, bukan membasuh. Wong debu kok dibasuh, kaya apa? Kaya badut maneh. Diusap. Tangan ini sudah tertempel debu. Kemudian kita usapkan dari bawah. Dari bawah dulu. Set begini, batasnya ini dibatas dulu. Serat begini. Begini. Ya. Terus ke atas. Sampai di batas ini, batas rambut. Kita tarik ke belakang. Set begini sampai di ini perbatasan telinga. Terus begitu sampai bawah. Nah, kemudian tangan ini juga demikian. Dari bawah dulu ke atas. Terus. Nah, begini sampai di batas rambut ini. Kemudian ditarik ke belakang, ke bawah sampai di daun telinga. Begini terus sampai bawah. Nah, wajah sudah merata terusap tayamum menggunakan debu. Ya. Sudah selesai ya. Kemudian kedua tangan sekarang. Kedua tangan dengan cara tangan ini menempelkan lagi di area debu. Ya, setelah itu ditetek kembali. Nah, ini yang tangan agak repot ini. Jadi tangan kanan kita dahulukan. Tangan kanan kita dahulukan. Dari ujung jari tangan kiri kita tempeli ujung jari tangan kanan. Begini ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Yang ditaruh di bawah adalah tangan kirinya. Ya, ini jadi demikian. Nah, begini. Dari sini kemudian kita tarik ke belakang. Seret begini. Ya, terus sampai siku. Siku, nah dilebihkan sedikit lah ya. Dilebihkan sedikit, kemudian ini kita putar. Setelah diputar, putar kemudian ke atas kan ya. Ke atas. Berjalan terus. Terus kemudian sampai jempol bertemu jempol. Jempol bertemu jempol. Gitu ya. Sampai saya ulang. Dari ujung sini, set, begini. Terus sampai bawah siku kita putar. Setelah putar kemudian nah ini urut terus set begini. Terus kemudian jempol bertemu jempol. Nah, satu gerakan untuk tangan kanan sudah selesai. Kemudian yang kiri juga demikian. Jadi tangan kiri sekarang berada di atas, yang kanan di bawah. Ini tadi sudah tertempel debu. Kita taruh begini, kemudian kita tarik ke belakang, ke bawah. Terus begini terus sampai ke bawah, sampai siku. Setelah siku kemudian kita putar. Putar, kemudian di atas begini. Ya. Kemudian kita lurus ke atas kembali. Seret. Kemudian jempol bertemu jempol. Ya. Saya ulang ya. Begini dari ujung. Seret. Kemudian ke bawah. Bawah terus. Sampai sini. Sampai siku. Kemudian diputar. Kemudian ditarik ke atas. Terus begitu jempol bertemu jempol. Lah, sudah selesai. Itu cara tayamum. Ya, sudah itu selesai. Itu berarti kita sudah suci kembali. Cara tayamum, cara wudu,
cara mandi telah kita bahas bersama. Kurang lebihnya demikian. Itu mohon untuk dipelajari. Terkait praktek memang demikian. Saya mengharapkan mestinya ada salah satu siswa begitu yang kami undang untuk praktek, tetapi kami undang tidak mau. Ya, kerepotan. Mestinya bisa kita gunakan sebagai media begitulah. Teman kita yang praktek begitu, kemudian kami pandu untuk sebagai percontohan teman-teman yang berada di rumah. Karena pembelajaran ini dalam keadaan keterbatasan, kalaupun kita tatap muka, bisa praktek bersama. Repotnya demikian ya, mohon untuk dimaklumi. Begitu ya, terkait kesucian ini, suci dari hadas dan suci dari najis. Bisa dipelajari sendiri terkait materi yang di LKS, hanya saja penekanan praktek yang harus kami tekankan di sini. Mohon untuk dipelajari yang betul, ya, untuk dipelajari, kemudian kita gunakan beribadah terhadap Allah, karena ini adalah agama kita sendiri menganjurkan untuk kebersihan, ya, kebersihan. Bagi yang telah berkhitan, alhamdulillah, karena dari khitan itu termasuk membersihkan bentuk kotoran-kotoran yang berada di sekitar nuwun sewu nggih, berada di penis. Itu dipotong untuk membersihkan endap-endapan air kencing yang mengendap di situ. Itu dipotong untuk menghilangkan endapan-endapan itu. Maka sucilah orang Islam itu. Ketika kencing, bersihlah dari endapan-endapan. Yang pasti bebas dari penyakit, ya. Kalau pemerintah dalam hal ini menganjurkan PHBS. Apa itu PHBS? Pola hidup bersih dan sehat. Dengan cara 3M. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Islam, agama kita malah justru lebih dari itu. Bukan hanya cuci tangan, tapi menggunakan wudhu. Nah, yang penting di situ, ya. Kalau pemerintah cuci tangan ringan, kita malah wudhu, membasuh anggota tertentu, anggota tubuh tertentu. Tangan jelas dibasuh kan ya, muka dibasuh, kemudian kaki dibasuh, dan sebagian rambut kepala cukup diusap. Islam telah menganjurkan semacam itu, ya. Maka pola hidup bersih dan sehat justru Islamlah yang paling benar. Islamlah yang paling mantap menganjurkan itu, bukan hanya cuci tangan. Maka usahakan kita untuk selalu suci, ya, selalu untuk berwudu sebisanya. Karena ketika kita suci, malaikat akan mendoakan kepada kita, setidaknya memohonkan ampun kepada kita, karena diri kita ini dalam keadaan suci, terhindar dari hadas dan najis, gitu ya. Ini penting sekali. Maka di bab 3 ini hidup nyaman, semua jadi di bab 3 ini semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, nyaman karena kita didoakan malaikat kok dalam keadaan suci bersih semacam itu. Maka ini diperhatikan untuk kita semuanya. Gitu nggih. Sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya di dalam menyampaikan ini keterbatasan. Ini mohon untuk dipelajari. Insya Allah dalam bulan September ini kita akan memasuki PTS. Insya Allah PTS kita hanya 3 materi. Bab 1, bab 2, dan ketiga. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.